Nama saya Beatrix, saya akan menjelaskan volume benda putar dengan metode Quicksilver. Nah, konsep dasar metode Quicksilver memiliki pengertian yang pertama itu benda putar. Sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dihasilkan dari memutar daerah 2 dimensi di sekeliling sumbu putar. Kulit silinder yaitu memiliki pengertian membayangkan benda putar sebagai tumpukan kulit silinder yang sangat tipis seperti lapisan-lapisan kulit bawah. Nah, tujuan dari metode benda putar dengan metode kulit silinder sendiri yaitu menjelaskan metode lain untuk menentukan volume benda yang diputar. Nah, jika jari-jari dalam adalah R1 dan jari-jari luar adalah R2, ini silinder adalah A, maka volumenya yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi sama dengan PR2 kuadrat dikurang PR1 kuadrat dikali H sama dengan I dikali R2 ditambah R1 dikali R2 dikurang R1 dikali H sama dengan 2pi dikali R2 ditambah R1 per 2 dikali R2 dikurang R1 dikali H sama dengan V sama dengan 2pi dikali jari-jari dikali tinggi dikali tebal, sehingga memiliki rumus V sama dengan 2RA delta X. Nah, dalam bentuk integral memiliki rumus sama dengan delta V sama dengan 2px dikali fx dikali delta x, yang dimana delta V sama dengan volume satu kulit x sama dengan jari-jari fx sama dengan tinggi dan delta x sama dengan tebal. Nah, rumus volume dapat diperoleh dengan membedah tubuh tabung menjadi seperti gambar satu ini, lalu dibelah menjadi seperti ini, gambar 2, lalu menghasilkan seperti ini, gambar seperti ini, yaitu gambar 3. Sehingga memiliki rumus sama volume sama dengan 2pi R H delta R sama dengan 2pi X limit N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N fungsi CI B dikurang A per N sama dengan 2px integral batas bawah A dan batas atas B F sama dengan X dx sama dengan 2pi integral batas bawah A batas B batas atas B X F X dx. Nama saya Cheryl, saya akan menjelaskan contoh soal tentang volume benda putar. Tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat
untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 menjadi 9. Di sini kita sudah mendapatkan rujukannya, di mana tulisannya 0 sama dengan 4 dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat. Ketika kurva ini diputar, dia akan membentuk seperti ini. Kita langsung aja masuk ke penyelesaian. Tadi kita udah dapatin rumusnya, yaitu Y sama dengan 2pi integral AB X fx kali dx. Langsung aja 2pi integral, kita tadi udah dapatin 0 sama dengan 4, langsung kita masukin 0 dengan 2pi integral 0 sama dengan 4. Hasil dari X dikali X kuadrat sama dengan X pangkat 3 2pi memasuki integral X pangkat 3 sama dengan X pangkat 4 per 4 masukin batasnya 0 dengan 2pi kita ganti X jadi batasannya 4 pangkat 4 per 4 dikurang ini 0 pangkat 4 per 4 lanjut di sini kita ketahui 4 pangkat 4 itu 256 4 dikurang 6 ini sama dengan 256 maka V sama dengan setengah I kali 256 V sama dengan 128 V. Jadi ini adalah hasil volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 mengelilingi sendiri. Terima kasih. Saya ingin standar akan melanjutkan materi kami dulu, yaitu 5.5 mengenai kerja dan gaya fluida. Di dalam fisika, jika sebuah benda diberikan gaya dan benda tersebut pindah sejauh S, maka gaya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah W sama dengan F dikali S, di mana W adalah kerja dan usaha dengan satuan Joule, dan F adalah gaya dengan satuan M, serta S adalah jarak dengan satuan M. Secara praktis, usaha yang dilakukan oleh gaya itu berubah-ubah tergantung jarak yang ditempuh. Atau bila pada suatu X bisa kita ubah menjadi W sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju M FCI kali delta SI, di mana FCI ini adalah fungsi besar kerja pada saat dx. Dan bila kita pakai isi,
hingga jarak partisi pada sumbu X mendekati tak hingga menjadi W sama dengan limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N FCI delta XI, di mana delta XI ini adalah besar interval partisi. Dan pada interval AB bisa kita ubah menjadi W sama dengan integral A batas bawah A sampai batas bawah B fx dx. Selanjutnya kita gunakan saja rumus yang tadi, yaitu usaha sama dengan integral dari A menuju B dari fungsi fx dx. Untuk A-nya itu adalah batas bawah yang berarti jarak awalnya itu 1 meter, dan jarak akhirnya untuk B itu sama dengan 10 meter. Untuk A langsung 10, dan fungsinya itu 1 per X pangkat 2, atau bisa kita ubah menjadi X pangkat minus 2. Lalu kita integralkan saja menjadi X minus 2 per minus 2, makanya kita tambah 1 sama ini juga sama 1 menjadi X minus 1 per minus 1, atau sama dengan minus X pangkat minus 1. Lalu kita masukkan saja batas-batasnya tadi. Menjadi min 1 per 10, karena tadi harusnya ini kita ubah menjadi 1 per X min 1 X, ya. Lalu kita kurang dengan minus 1 per 1 menjadi min 10 ditambah 1 sama dengan min 1 per 10 ditambah 10 per 10, didapat hasilnya itu 9 per 10 atau 0,9. Jadi besar kerja yang dihasilkan ketika memindahkan meja tersebut dari 1 meter menjadi 10 meter itu didapat 0,9 Newton. Selanjutnya kita akan memasuki contoh yang kedua. Untuk menjaga sebuah pegas terenggang sepanjang S feet membutuhkan daya sebesar 9 pound. Tentukan besar kerja untuk meregangkan pegas sejauh 2 feet. Kita bisa gunakan rumus yang sama, yaitu B sama dengan integral batas bawah A batas B fx kali dx. Untuk batas bawah dan batas atasnya itu, yang pertama batas bawahnya itu 0 karena tidak diberitahu, dan batas atasnya itu 2. Dan untuk fungsinya bisa kita gunakan 9S. Lalu saja kita integralkan menjadi 9S pangkat 2 per 2. Lalu kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, 9 dikali 2 pangkat 2 per 2 dikurang batas bawahnya itu 9 kali 0 per 2. Langsung di sini didapatkan 24 kali 9 36 per 2 dikurang 0, sehingga didapatkan di sini 18 dikurang 0, hasilnya adalah 18 feet per pound. Sehingga besarnya kerja untuk meregangkan pegas sejauh 2 feet adalah 18 feet per pound. Perkenalkan, saya Monica Bebecianpa. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai momen dan pusat massa. Yang pertama yaitu momen dan pusat massa sistem partikel listrik.
Pusat massa adalah titik di mana seluruh massa suatu benda atau sistem dapat dianggap terkonsentrasi dan titik tersebut berada dalam keadaan seimbang jika dituntut. Untuk sistem N partikel dengan massa M sub Ni yang terletak pada titik Ni di sepanjang garis, momen terhadap titik asal atau nol adalah M besar sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju M XI kali MI. Pusat massa atau biasa disimbolkan dengan X bar adalah momen total dibagi dengan massa total dengan rumus M sama dengan sigma MI. Kita juga dapat merumus pusat massanya yaitu X bar sama dengan M besar per M kecil sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N XI kali MI per sigma I sama dengan 1 menuju N MI. Untuk sistem partikel di bidang koordinat XI dan Y terdapat 3 momen. Yang pertama yaitu momen terhadap suku Y, di mana MI sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N XI dikali MI. Yang kedua yaitu momen terhadap sumbu X dengan rumus Mx sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N YI kali MI. Dan yang ketiga yaitu koordinat pusat massa sama dengan MY per M kecil dan Y sama dengan Mx per M. Kemudian materi yang kedua yaitu pusat massa distribusi massa kontinu atau lamina homogen. Ketika massa tersebar secara kontinu dalam bentuk lamina atau lempeng tipis homogen dengan kecepatan dan konstan, perhitungan momen dan massa total memerlukan integral. Misalkan lamina dibatasi oleh Y sama dengan Fx, Y sama dengan Dx, X sama dengan A, dan X sama dengan B. Pertama ada massa total atau disimbolkan dengan M kecil. Maka rumusnya adalah M sama dengan integral A menuju B delta Fx dikurang Dx. Yang kedua, momen terhadap sumbu Y. Rumusnya yaitu MY sama dengan integral A menuju B X dm sama dengan integral A menuju B delta X F X dikurang Dx dx. Momen terhadap sumbu X dengan rumus X sama dengan integral A menuju B Y bar kali dm sama dengan integral A menuju B Fx ditambah Dx per 2 delta Fx dikurang Dx maka Fx delta per 2 integral A menuju B F kuadrat X dikurang G kuadrat X dx. Yang keempat yaitu koordinat sentroid atau X bar Y bar. Rumusnya yaitu X bar sama dengan MY per M kecil dan Y bar sama dengan MX per M kecil. Materi yang ketiga yaitu mengenai teorema Pappus. Teorema Pappus memberikan sebuah hubungan elegan antara volume benda bertaruh dan sentroid daerah yang diputar. Teorema Pappus 1 atau volume benda kejar yang dihasilkan dari perputaran daerah bidang R
mengelilingi sumbu luar sama dengan luas daerah R dikalikan jarak yang ditempuh oleh segmen daerah R. Atau dalam rumus ini sama dengan A dikali 2R, di mana A adalah luas daerah dan R adalah jarak satelit dari sumbu. Oke, saya Joy Stefanisya. Saya akan menjelaskan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan titik pusat massa dari benda yang masing-masing bermassa 3, 5, 6, dan 9 kg terletak pada titik min 1, 0, 3, dan 4. Dalam contoh soal berikut ini, kita memakai rumus kesetimbangan terjadi pada kondisi total moment yang dimana M-nya itu sama dengan 0. Jadi, kita aplikasikan dalam rumusnya kita pakai sebagai berikut, yang dimana X sama dengan M besar per M kecil sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N dikali XI dikali MI per sigma I sama dengan 1 menuju N dikali MI, yang dimana X itu sama dengan pusat massa. Dan MI sama dengan massa yang diketahui pada contoh soal. Dan XI yaitu titik yang diketahui oleh contoh soal. Oke, kita aplikasikan ke rumusnya, yang dimana MI diketahui 2 Jadi kita aplikasikan rumusnya ke contoh soalnya. Yang diketahui itu MI, yang dimana MI 1 sama dengan 3, M2 sama dengan 5, M3 sama dengan 6, dan M4 sama dengan 9. Dan juga XI, yang dimana X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 3, dan X4 sama dengan 4. Kita aplikasikan ke dalam rumus, yang dimana X M besar per M kecil sama dengan X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 ditambah sampai dengan X4 dikali M4 per M1 ditambah sampai dengan M4. Kita masukkan ke dalam angka, yang berarti min 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 5 ditambah 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 9 per 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan min 3 ditambah 0 ditambah 18 ditambah 36 per 23 sama dengan M per M kecil 51 per
23 sama dengan 2,21.